Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TE02 mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD. Di sini, kami akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai topik manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dapat dididik, dan dapat mendidik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aif Umar Nawawi dengan NIM 2109016. Kemudian ada Ananda Raihan Fajar dengan NIM 2104072. Lalu ada Faisal Siraj Zahir dengan NIM 2109537. Dan yang terakhir ada Rafiq Fadli dengan NIM 2109201. Sebelum beranjak ke materi inti, kita harus mengetahui dulu apa arti atau pengertian dari pendidikan. Menurut Hahon, pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang sadar kepada Tuhan seperti termanifestasi atau terwujud dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Sedangkan Imam Ghazali berpendapat bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuan yang mana bentuk proses pengajaran dilakukan secara bertahap dan menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna. Pendidikan merupakan proses pembelajaran pada diri manusia agar bisa mengetahui dan mengembangkan hal-hal yang sudah atau belum diketahui, baik secara langsung, seperti belajar di kelas atau sekolah, maupun secara tidak langsung, seperti belajar melalui kejadian di kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk bisa mempermudah kegiatan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Raihan Fajar dan saya akan menjelaskan hakikat manusia. Jadi hakikat manusia adalah gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia ini secara prinsipal membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang mengungkapkan hakikat teori tentang hakikat manusia ini ada beberapa tokoh, di antaranya ada Aristoteles dan M.J. Lafayette. Yang pertama ada Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia sebagai animal rationale atau hewan yang rasional atau dapat berpikir. Yang kedua ada M.J. Lafayette yang mengungkapkan bahwa manusia sebagai animal educandum, yaitu hewan yang bisa dididik. Nah, kedua teori ini menggunakan kata animal atau hewan sehingga menyebabkan banyak pihak yang tidak sependapat atau tidak menerima pendapat mereka, terutama kalangan muslim. Dalam Islam, hewan dan manusia adalah dua makhluk yang sangat berbeda. Manusia diciptakan sempurna dengan berbagai potensi yang tidak dapat diberikan kepada hewan, seperti potensi akal dan potensi agama. Ini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan manusia dengan hewan dari segi karakteristik. Untuk perbedaannya, yang pertama, manusia kemampuan untuk menguasai hawa nafsunya. Yang kedua, manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Manusia juga dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi sehingga menjadikan manusia berbudaya. Yang ketiga, manusia memiliki kesadaran akan sifat-sifat yang ada pada dirinya dan manusia bisa introspeksi. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial yang berorganisasi dan juga bernegara. Yang kelima, manusia punya bahasa simbolis, baik secara tertulis maupun secara langsung atau secara lisan. Yang keenam, manusia dapat menyadari nilai-nilai seperti etika maupun estetika. Untuk persamaannya, yang pertama, mempunyai dorongan atau kemampuan untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Yang kedua, merupakan satu kesatuan organisasi biologis yang tersusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisme, itu secara keseluruhan termasuk pada organisme spesiesnya. Yang ketiga, memiliki ketergantungan pada lingkungan sehingga dapat menyesuaikan diri bahkan bersatu dengan lingkungannya. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah akibat interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, manusia dan hewan dari sisi kehidupan.
dari sisi kehidupan hewan, yang pertama, hewan segera berjalan dan menyusui sendiri. Yang kedua, hewan merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting. Yang ketiga, hewan khas menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Yang keempat, hewan tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Nah, berikutnya dari sisi kehidupan manusia. Yang pertama, ketika dilahirkan, tidak berdaya sama sekali, sangat memerlukan bantuan. Tanpa bantuan, mungkin manusia akan mati. Yang kedua, merupakan makhluk biologis, individual, sosial, berada dengan berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas namun dapat terus dikembangkan. Yang ketiga, bertindak menurut cipta, rasa, dan karsa, dan umumnya bertanggung jawab. Yang keempat, manusia mengenal etika, estetika, maupun agama. Berdasarkan dua konsep hakikat manusia yang sebelumnya disebutkan, yaitu yang pertama ada manusia sebagai animal rationale atau sebagai hewan yang rasional, dan yang kedua yaitu animal educandum atau manusia sebagai hewan yang bisa dididik. Timbul pertanyaan, mengapa manusia perlu dan dapat dididik? Sejak lahir, beberapa hewan telah punya kemampuan untuk bisa langsung berdiri, bahkan bisa langsung berjalan. Dan pada beberapa mamalia, setelah beberapa waktu mereka lahir, mereka bisa langsung untuk menyusu kepada induknya. Saat lahir, hewan punya insting yang lebih kuat. Berbeda dengan manusia. Saat pertama kali lahir, manusia dalam keadaan yang rentan dan bisa dikatakan tidak berdaya tanpa bantuan orang-orang dewasa di sekitarnya. Manusia juga butuh waktu yang lumayan panjang untuk bisa melakukan berbagai kegiatan secara mandiri, untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan, untuk bisa berkomunikasi, dan melalui belajarlah mereka terus mengembangkan potensi mereka sehingga bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, manusia perlu dididik agar bisa tumbuh, berkembang, dan bersikap dengan baik dalam menjalani kehidupannya. Kemudian manusia dapat dididik karena pada dasarnya manusia telah dibekali akal dan potensi dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa dididik atau bisa belajar dan bisa diajarkan mengenai hal-hal yang belum diketahui atau mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Kemudian pertanyaan lainnya yaitu, mengapa manusia perlu mendidik? Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pada dasarnya manusia telah dibekali akal dan suatu potensi sehingga bisa dididik. Hal itu juga mengakibatkan kita punya suatu tanggung jawab yang besar untuk bisa mendidik manusia lainnya, terutama generasi-generasi setelah kita, yaitu anak-anak yang masih belum mengetahui apa-apa untuk dalam kehidupan. Nanti kita bertugas untuk mengajarkan mereka mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dengan harapan agar ke depannya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam hidupnya. Dalam kehidupan manusia, proses transfer ilmu merupakan proses yang terus-menerus terjadi. Namun, selain proses transfer ilmu atau transfer of knowledge, transfer moral atau transfer of value juga harus diberikan kepada manusia. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwasannya lebih mudah membuat orang menjadi pintar daripada dan cukup sulit untuk menjadikan seorang menjadi lebih baik. Sehingga dalam proses mendidik seharusnya dilakukan dengan cara atau metode yang baik dan benar agar tidak hanya terjadi proses transfer ilmu, tapi juga transfer moral atau nilai etika. Agar kedepannya kita bisa mempertahankan hakikat kita sebagai manusia yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, kesimpulannya, manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dapat dididik, dan perlu mendidik. Berarti dalam menjalani kehidupan, kita sebagai manusia, kita tidak akan terlepas dari ilmu dan belajar. Proses transfer ilmu dan transfer moral
terus terjadi guna menjaga kelangsungan hidup manusia ke depannya agar sesuai dengan hakikatnya yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya atau hewan dan tumbuhan. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.